Salam sejahtera buat kita semua dan selamat berjumpa kembali. Tuhan memberkati kita dan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema waspadalah terhadap pujian. Dari bacaan 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22. Itulah renungan kita di pagi hari ini. Dalam renungan Gereja Teraja Jemaat Silo Campagayah. Berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan. Segala puji syukur kami persembahkan Tuhan di pagi hari ini karena Tuhan berkenan kepada kami dan kami Tuhan menyediakan kami waktu dan tempat untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini. Tuhan, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus dan ampunilah kami. Sebab kami berdoa beralaskan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayat 22 berbunyi demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti apakah di antara kamu akan tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu, dalam hal ini aku tidak memuji. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema waspadalah terhadap pujian. Kata waspada di sini berarti berhati-hati terhadap pujian. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan manusia, secara nurani manusia, secara alami, dan tak jarang juga orang ingin dipuji dan selalu turut dalam hal yang sebenarnya. Tapi juga ada sedikit orang yang tidak mau menyukai pujian. Dan itu menyangkut karakter masing-masing. Oleh karena itu, tidak hanya pujian yang secara verbal, banyak orang yang rela melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan kehendak dan kebenaran Tuhan, hanya untuk mencari popularitas. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita ini Paulus dengan tegas menegur orang-orang yang melakukan perjamuan makan hanya untuk kesenangan pribadi. Ada juga yang melakukan untuk mempermalukan orang yang tidak punya apa-apa. Jadi ada dua sikap di sini, ada golongan orang yang di atas dalam perjamuan makan dan ada juga yang golongan yang tidak mempunyai apa-apa. Dan mereka saling menimbulkan perpecahan, menimbulkan sindiran. Dan oleh karena itu Paulus menegaskan kepada bacaan kita begitu keras menegur mereka dengan mengatakan bahwa tidak ada memuji apa yang mereka lakukan meskipun itu kelihatannya baik. Ia tidak tegas menyatakan kekeliruan karena dia tidak ingin jemaat Tuhan hanya melakukan tindakan yang dianggap sudah benar dan telah menghinakan jemaat Tuhan. Artinya, Paulus melihat bukan hanya soal kebenaran yang mereka lakukan, tapi soal juga yang lain yang memang buruk mereka lakukan. Ya,
membedakan orang dalam status-status mereka, sehingga ini yang menjadi teguran Paulus bahwa praktik dalam perjamuan makan harus benar-benar mempersatukan perbedaan ada dari apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya, tetapi juga mereka harus bersama-sama berada dalam satu persekutuan yang erat, tak menghilangkan perbedaan-perbedaan lahiriah, tapi melihat di dalam konteks iman. Nah, namun demikian banyak praktek lain yang mendekat dengan itu. Pujian kadang tidak selalu tidak mendapatkan untuk memperlihatkan kekeliruan kita. Kadang juga pujian membuat kita terlena dengan keadaan yang malah membuat spiritualitas kita tidak bertumbuh. Yang dalam ungkapan orang Toraja mengatakan paralu ditundan-tundan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjadi perenungan kita pada pagi ini ya, selalu membutuhkan pujian melalui media sosial, bukan untuk membatasi kreativitas dalam setiap konten, akan tetapi selalu mengingatkan apakah setiap yang kita berikan itu hanya untuk kesenangan kita atau untuk kemuliaan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus waspada terhadap pujian. Kita yang melakukan kebaikan tidak perlu untuk dipuji, tapi kita pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk dipuji. Karena kalau kita menaruh pujian, maka itu tidak mempunyai arti apa-apa bagi kita. Nah, oleh karena itu dalam tema ini kita perlu merenungkan bahwa betapa pentingnya kita berhati-hati terhadap pujian. Bisa menjatuhkan kita, bisa juga membawa kita kepada kesombongan. Oleh karena itu Paulus menegur kita, firman Tuhan menegur kita, mereka untuk mewaspadai kehidupan yang sebenarnya yang harus kita nyatakan kepada Allah dan untuk kemuliaan Allah. Jadi kita melakukan itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk mendapat pujian. Di dalam Kristus kita percaya Tuhan menolong kita. Karena itu selamat menjalani kehidupan dalam terang kebenaran Tuhan hari ini dan seterusnya. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas pagi yang Tuhan karuniakan di hari ini. Karena begitu indah kasih setia Tuhan dan kami diingatkan oleh firman Tuhan supaya waspada terhadap segala pujian. Biar yang kami puji adalah Tuhan Allah, bukan pribadi kami. Tolonglah kami sepanjang hari ini dalam beraktivitas. Yang sakit Tuhan berikan pengharapan dan kekuatan. Yang lalai Tuhan ingatkan selalu firman-Mu. Dan kuasa Roh Kudus meliputi kami semua. Bapa Sorgawi, tolonglah kami dengan kuasa-Mu. Hari ini kami boleh beraktivitas dengan kasih dan anugerah Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Dalam Kristus kami mengucap syukur pagi ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat semua. Haleluya.